2 dalam mata kuliah Introduction to Data Information Management. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi PHP dan juga database MySQL. Di sini aplikasi yang kami bikin adalah aplikasi admin di penjualan makanan restoran. Jadi di laptop saya nggak menggunakan XAMPP dan juga PHP admin, tapi saya menggunakan Docker sebagai kontainer dalam dua aplikasi, yaitu aplikasi admin yang tadi dan juga database. Database-nya pakai MySQL, yaitu MariaDB versi 10.3. Bagaimana cara memerankan dalam aplikasi kami ini, saya akan jelaskan secara singkat. Jadi aplikasi pengganti dalam XAMPP yang saya menggunakan yaitu PHP, FPM dan juga Nginx sebagai web server, dan juga satu lagi itu database. Database-nya saya ngambil yaitu .SQL, dan untuk aplikasi admin kami menggunakan di PA1. Ketika dijalankan nanti aplikasinya akan menjalankan dua kontainer, yaitu sebagai yang pertama itu adalah aplikasi penjualan makanan, yang satu lagi ada database. Bagaimana cara kita untuk mengimport suatu database ke dalam database menggunakan .SQL, yaitu kita bisa masuk ke dalam database yang kita nge-exec ke dalam database. Kemudian di sini kami menggunakan yaitu .SQL, toko.SQL. Kita bisa paket atau melihat isinya ya. Itu ada create table admin, pelanggan, ada pembelian produk dan produk. Di sini kita masuk coba ya. SQL min root. Ini passwordnya kosong dan menggunakan user root. Di sini kita bisa show database ya. Nah, kebetulan di sini saya udah nge-create database ya. Toko. Di sini saya udah nge-create database toko dan sudah ada database-nya. Nah, untuk nge-import kita bisa menggunakan command begini. Toko masukin toko.sql. Bentar, saya akan jelaskan lebih lagi di toko ini. Itulah database, dan toko SQL ini sebagai .SQL-nya tadi yang kita udah create, misalnya kayak create table segala macam. Nah, kita udah selesai, kita bisa masuk lagi nih ke dalam database-nya. Use toko, ini kita gunakan database toko. Kemudian show tables. Nah, di sini kan ada admin, pelanggan, pembelian produk, dan juga produk minuman. Oke. Ketika aplikasinya udah selesai, database-nya sudah dibikin, aplikasi kita bisa berjalan. Nah, aplikasi kita tadi kan berjalan di port 80 ya. Port 80. Kita coba buka port 80, enter. Nah, kita akan masuk ke dalam aplikasi yang kami bikin. Untuk CRUD-nya itu create update delete-nya, saya akan terangkan sesingkat mungkin. Ini adalah tampilan awal ya, tampilan di produk makanan. Kita sebagai admin kita bisa nge-update data, menambahin atau menghapus, biar si user bisa ngambil makanan-makanan yang ada di restoran tersebut, yang masih ada atau enggak. Jadi ini ada tampilannya nih. Database-nya kan sudah ada. Kita akan exec ya. Masuk ke database-nya.
show tab plus select all from, ini produk ya, produk ini table produk. Oke. Kan ada nih, kita akan ngambil isi yang ada di dalam database-nya, kayak ID ini nomor doang, ini pakai codingan nih PHP. Nambahin, kalau misalnya nambah data bakal jadi 10, jadi 11 dan seterusnya. Ini name-nya ngambil dari table nih, dari kolom name, harga, berat, foto, deskripsi. Untuk penjelasan ini tuh ada di codingan ya, ini kan di produk ya, kita bisa masuk ke dalam codingan produk PHP. Name yang tadi kita ambil dari select all from product yang ada kolom name, harga, ini juga berat, harga berat. Untuk deskripsinya itu juga ada di laman di bawah nih. Nih ada deskripsi nih, Eko kolom deskripsi. Itu juga foto juga begitu ya, ada foto. Nah, database-nya juga sesuai dengan namanya ya. Name-nya udah poster name, nih name, harga, berat, foto, dan juga deskripsi itu sesuai ya. Makanya di ini produk PHP-nya dia bisa ngerit. Untuk penjelasan dari caranya saya akan menjelaskan dari add data dulu ya. Misalnya kita tambah data ya, namanya apa? Kita bikin namanya bakso Kang Gacor. Oke, harganya kita bikin 26.000. Beratnya itu ada 300 gram. Bakso urat paling enak, paling gacor. Kita bisa nambahin foto ya. Fotonya apa ya? Bakso ya. Ini bebas ya, fotonya bisa pakai apa aja. Ya, sebagai contoh saya bikin apa ya? Ini aja deh nih, soalnya. Kita open, kita simpan. Penambahan produk berhasil. Ini nambah add produk. Nanti otomatis ke refresh ya. Ikutnya ada auto refresh ke halaman produk. Nah, kita nggak bikin paling atas ya. Kita bikin dia paling bawah. Soalnya ini yang old, yang paling lama kita biarkan dia paling lama ke paling atas. Dia paling bawah nih. Ada di ID 10, di nomor 10 dengan nama bakso ini tadi. Terus harganya segini dan beratnya 300 gram. Fotonya ini kita open. Nih, kemudian deskripsinya ini. Ini kan ada fotonya tadi ya. Nih. Kita lihat di database apakah dia nambah atau enggak. Kita select all from product. Dia ada bakso Kang Gacor, harganya 26.000, beratnya segini, terus background fotonya apa, dan juga deskripsinya apa ya, bisa masuk ke dalam. Untuk codingannya kita bisa lihat di sini ya, tambah produk. Ketika kita tambahin produk tadi yang ini, klik tambah produk, kita akan masukin nama ya. Kita isi dalam tab text ya, text nih, tab namanya bebas apa, terus harganya itu pakai number. Misalnya kita bikin ini, kita klik button atas bawah dia bakal berubah. Terus untuk beratnya juga sama ya, ini. Terus deskripsi pakai teks nih, ini. Dan juga terakhir itu foto. Kita ngambil tabnya file ya, soalnya dia bakal nge-read file yang ada di PC kita. Dan juga yang terakhir itu simpan sebagai button trigger. Jadi ketika kita ada isi segala macam, kita akan ngeklik simpan nih. Ketika kita klik simpan, dia akan nge-trigger memanggil ini. Dia akan manggil pakai metode post. Dia akan masuk ke dalam server, ke dalam database-nya ya, Terus dia nggak insert nih. Insert into product. Ini produk ini table.
show tables produk, insert into product yang ada nama, harga, berat, foto, dan deskripsinya. Ketika udah sesuai dengan yang udah di atas, udah sesuai dengan semuanya, ketika diklik dia akan nge-triggerin dan insert into product. Nanti dia bakal masuk dan produk makanan dia akan masuk ke dalam file yang bawah. Nih. Okay. Untuk update-nya untuk ubah, kita bisa klik ubah. Nah, saya sengaja bikin ini karena admin perlu yang kayak spesifik gitu. Misalnya kita akan ubah produk di bakso urat ya tadi ya. Kita masuk ke dalam database, select all from product. Dia ada ID 28. Benar, ID 28. Untuk name, harga, berat, foto, dan deskripsi dia masuk ya. Sama. Nih, kita misalnya gacor banget harga produknya, kita ambil 8.000 gram. Fotonya bisa ganti foto nih, ganti foto jadi ini nih, open nih, ini aja masuk nih, open. Kalau paling gacor dan enak, ini kita edit, kita ubah. Saya akan jelaskan dalam sebuah codingan juga ya. Jadi ketika kita ubah produk nih, ubah produk, kan ubah produk nih. Ini tuh code untuk nge-select dari ID tadi yang kita klik. Kita klik ubah produk, nanti bakal nge-trigger dan ngambil array dari ID yang kita klik tadi. Kemudian kita akan isi dari nama produk, isinya apa sih yang kita update gitu, segala macam ke bawah. Kemudian kita klik ubah, ini tombol ubah nih. Ubah ini akan nge-trigger ini, dia pakai metode post, kemudian kirim ke database-nya. Kita klik ubah, data produk telah diubah. Oke. Apakah paling bawah dia berubah? Nah, dia berubah, harganya berubah, fotonya juga berubah. Ini open in tab, ini berubah ya. Ini juga box, ini deskripsinya juga berubah. Ketika dia udah nge-trigger metode postnya tadi, terus ngirim ke server, dia akan ngelakuin query ini. Update table product dengan nama, harga, berat, foto, dan juga deskripsi. Yang dimana ID dia akan ngambil dari yang kita klik tadi. Nah, dimana kan dia? Ini. Ketika kita klik edit dalam ID 28, kan nge-get ya. Ini. Nge-get ID tadi. Nih. Dia akan nge-ubah ID ini doang nih. Kolom ini doang. Sesuai dengan apa yang kita edit. Misalnya untuk namanya doang, atau harganya, atau foto, cuma kita ganti foto, bebas. Ini bakal nge-update isi dari table produk yang ada di ID yang waktu kita klik. Nih, kita akan lihat. Select all from product. Kita ya, ini pertama ini bakal ngacor dong ya. Kita klik. Nah, dia akan berubah kan? Tuh, berubah. ID-nya tetap sama, soalnya kita kan nggak hapus dia. Ini update, nih update nih. Harganya juga berubah, beratnya juga, terus gambarnya dan juga deskripsinya bakal berubah juga. Oke. Kemudian dalam untuk ngehapus ya, hapus produk, kita bisa ngeklik nih. Ini langsung nge-trigger sekali ya. Saya akan jelaskan dalam codingan juga. Hapus produk. Nih. Ketika kita klik nih, dia akan langsung nge-delete. Delete from product. Ini di halaman produk ya. Kita masuk ke produk PHP. Nih. Hapus sesuai dengan ID yang mau kita hapus nih. Kita kan ngambil nih. Kita ambil terus dia masuk ke dalamnya hapus produk nih. Hapus produk, mana hapus produk? Hapus produk. Nih. Dia akan nge-delete from table product yang dimana ID yang tadi, terus kita ambil ID waktu mana yang kita klik.
klik hapus ya, hapus, perut telah terhapus. Oke, ini nanti nggak ada lagi di table 10. Kita lihat database yang berubah, select all, hilang ya ID 28 tadi, hilang. Oke. Sama halnya dengan produk minuman ya, itu nggak ada bedanya, cuman ini kayak nama untuk minuman dong, foto minuman, sesuai minuman, hampir sama kok ini. Kita ubah nih, misalnya ini foto ya, latte misalnya, ubah, produk telah berubah, masuk kayak berubah tuh. Ya, segitu mungkin untuk penjelasan saya di aplikasi yang kami bikin, yaitu admin dalam penjualan makanan di suatu restoran. Kami dari kelompok kedua dari mata kuliah Introduction to Data Information Management mengucapkan terima kasih.